Manginang, Horas Madihita. Terlebih kepada anak kami di sini, Febrian Yohanes Simajuntak, AMD, dan Ruth Tora Suci Sihotang, Sarjana Hukum. Nah, hari ini kalian akan resmi menjadi suami dan istri setelah menerima pemberkatan. Maka yang menjadi landasan rumah tangga kalian adalah firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua, secara khusus untuk kalian berdua. Yaitu firman Tuhan tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ulangi dan kalian harus ikuti ya. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan. Ada dua hal yang mau saya sampaikan dalam acara pemberkatan ini. Yaitu yang pertama, suami dan istri dalam pernikahan itu sangat berharga di mata Tuhan. Keluarga yang dibangun itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, itu yang pertama. Apa maknanya itu? Yang pertama, Abang Inang, kenapa berharga keluarga itu di mata Tuhan? Dasarnya adalah Alkitab. Tuhan yang membangun rumah tangga. Tuhan yang merencanakan berdirinya sebuah keluarga. Itu makanya keluarga itu berharga di mata Tuhan. Saya ulangi lagi. Berdirinya sebuah keluarga itu karena Tuhan merancang. Tuhan mengizinkan. Anak kami Febrian, Tuhan yang mengizinkan kamu berjumpa dengan si Ruth. Ya. Jika Tuhan tidak mengizinkan, maka kalian tidak akan datang ke sini. Seberapa lama pun kalian berteman, kemudian mengikat janji. Tapi ketika Tuhan tidak mengizinkan, maka kalian tidak akan datang ke rumah Tuhan ini. Dalam Kejadian pasal 2, ayat 18 sampai ayat 25, di situ bisa kita baca riwayat berdirinya sebuah keluarga. Ketika Tuhan sudah mencipta semuanya yang menjadi kebutuhan manusia ini, kemudian Tuhan mencipta manusia. Tapi hanya satu orang yang dicipta, yaitu Adam. Ada yang menarik di sana, yaitu Tuhan melihat Adam sendirian. Dan Tuhan berkata, harus ada penolong yang sepadan dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tolong nanti baca di rumah. Setelah Tuhan membuat inisiatif untuk menjadikan penolong yang sepadan kepada Adam, Tuhan membawa semua binatang-binatang lewat mahorbo. Tapi Tuhan melihat reaksi Adam, tidak ada yang sepadan. Lewat memonyet, ibu Tuhan muda monyet. Indah budi. Adam melihatnya itu, kemudian menamainya, guarmu herek. Lewat mahabing. Bet. Tapi bagi Adam, itu bukan teman yang sepadan. Lewat. Alai di guari si Adam, guarmu habing. Semuanya lewat. Dan tidak ada yang
pantas temannya yang sepadan. Kemudian Tuhan membuat Adam itu tertidur. Setelah tertidur, kemudian diambil tulang rusuk dari Adam. Setelah diambil, kemudian dibentuk menjadi seorang perempuan yang cantik. Dan yang menarik di situ adalah setelah perempuan itu dicipta dari tulang rusuk laki-laki, Tuhan yang membawa sendiri ke hadapan Adam. Kemudian diserahkan kepada Adam. Febrian, Yohanes. Saya pernah mengikuti sebuah acara di TV, saya lihat. Barang-barang berharga John Lennon itu dilelang. Dan harganya itu miliaran. Ada sampai 12 miliar. Kenapa bisa sampai 12 miliar harga barang-barang peninggalan dari John Lennon? Karena ada banyak orang yang mencintai John Lennon. Ada banyak sampai saat ini fansnya. Akhirnya barang peninggalan dari John Lennon itu sangat berharga bagi dia. Sampai miliaran. Nah, refleksinya begini. Sedangkan dari manusia saja ada barang-barang peninggalan, barang-barang berharga, itu dihargai sangat luar biasa mahalnya. Yang mau saya katakan begini, keluarga itu dari Allah, asli dari Tuhan. Dan perempuan itu dibawa oleh Tuhan langsung kepada Adam. Dan itu sangat berharga. Itu makanya saya katakan dalam pertama tadi, poin pertama, keluarga itu di mata Tuhan sangat berharga. Maka mari kita semua menghargai keluarga yang diberikan Tuhan kepada kita. Utuhnya sebuah keluarga, Amang Inang, itu bukan karena mereka memiliki banyak uang. Bukan memiliki simpanan deposito yang banyak. Kekayaan tidak menjamin utuhnya sebuah rumah tangga. Karena apa? Godanggon wae ngakanamora. Parkobu ni bana, parhepeng ibana. Molo binereng di pesta. Mas na godang. Tapi tunggu dulu, apakah harta bisa menjamin utuhnya keluarga? Tidak. Dan saya lihat itu, ada banyak orang kaya. Rumah tangga mereka mulai goyang. Jadi apa jaminan untuk rumah tangga itu utuh? Utuhnya sebuah keluarga bukan karena mereka S1, S2, S3. Bukan karena pendidikan. Penting pendidikan, penting. Uang penting, penting sekali. Tapi bukan pendidikan yang menjamin utuhnya sebuah rumah tangga. Bukan. Karena saya sudah menyaksikan juga ada banyak orang yang sekarang mereka mengurus perceraian di pengadilan. Siapa mereka? Berpendidikan S1, S2, S3. Itu makanya utuhnya sebuah keluarga bukan karena mereka punya jabatan yang penting di satu instansi. Bukan karena mereka punya pangkat. Bukan karena mereka banyak relasi. Itu penting sekali. Karena saya juga sudah menyaksikan ini. Jauh lebih besar godaan kepada mereka yang punya jabatan, punya uang, punya pangkat, punya relasi. Amang Inang, termasuk anak kami berdua di sini. Ini harus tegas saya katakan. Utuhnya sebuah rumah tangga itu bukan karena hal-hal dunia ini. Tapi utuhnya sebuah pernikahan jika suami istri
menyandarkan hidup mereka dalam kasih Tuhan. Menyandarkan hidup kita kepada kasih Tuhan. Apa itu cinta kasih Tuhan? Jadi konodo jahonoku Tuhamu padua. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 8 begini firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi dohonoku do Tuhamu padua. Doa kami kalian harus kaya. Dan itu permohonan kita kepada Tuhan. Doa kami dapat nakapangkat na tibo mahamu. Doa kami jol managabi mahamu. Iko gudang dongam muna dah. Tapi dalam berumah tangga ini jangan berpijak kepada hal-hal duniawi. Ya. Saya lihat ada banyak orang miskin yang pendapatan mereka 1 bulan paling banyak 2 juta. Tapi mereka langgeng bersekutu dalam keluarga. Mereka bahagia. Saya sudah lihat orang tua kita yang di kampung. Majaha pedang di boto. Tapi lihat anak-anak mereka merantau di Jakarta, di Surabaya, di Medan ini. Karena apa? Karena kasih setia mereka berakar dari kasih Tuhan. Tusido hamu togoku. Holong ni debata. Bagaimana cinta kasih Tuhan itu? Cinta kasih Tuhan begini. Oh, Febrian, Johannes, kamu harus punya prinsip begini. Saya akan membahagiakan kamu Ruth. Hidup saya akan berikan hanya untukmu. Demikian juga kamu Ruth. Prinsipmu karena kasih Tuhan ada dalam dirimu, saya akan membahagiakan, saya akan memberikan hidup saya hanya untukmu Johannes. Bisa demikian? Nah, dalam berkeluarga harus ada pengampunan. Harus ada saling memahami. Ateda, anu gajang bedo hononya katodong tatuhamu, ditiki mangalehonulos, masih banyak nanti nasihat. Tapi hari ini dalam khotbah yang saya sampaikan, cinta kasih dari Tuhan itulah yang menjadi landasan rumah tangga.